Selasa malam 19 Januari 2015, ngeri tersaji di Jalan Sultan Iskandar Muda, arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sebuah mobil SUV Mitsubishi Outlander membabi buta menerjang. Tak tanggung-tanggung, 7 sepeda motor dan 2 mobil ringsek dilabraknya. Namun di atas semua itu, daftar paling miris dalam peristiwa ini adalah 4 orang mati. Mobil disetir oleh Christopher Daniel Sharif, umurnya 22 tahun. Statusnya mahasiswa di sebuah kampus di Amerika. Christopher kebetulan sedang liburan di Jakarta. Sepanjang Selasa itu, Christopher runtang-runtung bersama Muhammad Ali, sobatnya sedari SMP. Mereka kongko dan nonton film di mal di bilangan SCBD Sudirman. Rampung, mereka pulang dalam satu mobil yang dikemudikan Sandi, sopir keluarga Ali. Namun di perjalanan di sekitar Majestic, Ali turun dari mobil. Tinggal lalu Christopher dan Sandi si sopir. Christopher duduk di kursi belakang sopir. Sandi diperintahkan Ali mengantar Christopher pulang ke rumahnya di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Di Jalan Sultan Iskandar Muda, arteri Pondok Indah inilah setiba Christopher bertingkah aneh. Ia memaksa Sandi minggir. Christopher minta ia yang menyetir. Dia ngomong, percaya sama saya Pak, percaya sama saya Pak. Udah gitu ada telepon dari Ali mau saya terima, tapi direbut HP saya. Terus dibuang, habis dibuang, akhirnya cekek. Belakang, walaupun saya berhenti mobil, buka pintu, balik melepasin tangannya dari nenek saya. Nah, kelepas, saya baru keluar, pintu tutup, mobil jalan. Saya kumpul nyari HP buat ngomongin Ali, mobil itu mau kabur. Bapak lihat kabel ya. Nah, pas saya lagi cari HP, cuma saya dengar ulah begitu doang. Pas saya lihat ada percikan api. Kalau HP kita nabrak, mobil terseret, dia masih terus berjalan. Christopher melarikan mobil bak kesetanan asal seruduk. Dan cerita petaka itu meletup sudah. 7 sepeda motor dan 2 mobil diterjang mobil yang dikemudikan Christopher. Cara mengemudi Christopher yang ugal-ugalan menyebabkan 4 nyawa pemotor terbang. 3 lainnya masuk rumah sakit. Korban tewas adalah Wisnu Anggoro, warga Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Mahyudi Herman, seorang pekerja televisi Indosiar, dan Mustafa, warga Pondok Bambu, Jakarta Timur. Seorang lagi adalah Aibtu Batang Onang Lubis. Sang polisi hendak pulang selepas berdinas di Mapolsek Kebayoran Baru. Tadi mau supir, supirnya turun. Setelah supirnya turun itu, si anak ini kayaknya takut, pergi ketakutan. Supirnya itu tanggung jawab di sana. Karena dia ketakutan, nabrak mobil yang hitam. Mobil yang hitam, habis mobil hitam. Dan di situ dia nabrak beberapa motor akhirnya. Masa karuan saja marah. Christopher sempat jadi sasaran amuk sebelum diselamatkan polisi. Di Jalan Arteri Pondok Indah, Raja Amarah. Ke rumah sakit Fatmawati, para korban dilarikan. Di sini kontras suasananya. Di ruang jenazah, raung tangis keluarga korban tak putus bergaul. Kecelakaan makan 4 nyawa. Polisi menyiki peristiwa yang terjadi. Apa pantas Christopher tiba memaksa ambil alih setir? Dan kenapa pula menyetir ugal-ugalan begitu? Salarkah? Demi memastikan akurat hasilnya, Christopher harus menjalani tes urin sampai 2 kali. Mengkonsumsi daripada barang-barang tertentu ya, jenis tertentu ya, jenis narkotika tertentu. Namun
kita tetap harus mengacu kepada hasil daripada laboratorium forensik yang kita lakukan pemeriksaan baik di lapor Mabes Polri dan BNN. Karena pemeriksaan terhadap zat-zat tertentu yang sangat spesifik itu juga membutuhkan waktu. Mudah-mudahan hari ini selesai, malam ini selesai. Jadi besok kita bisa update, kita lakukan pemeriksaan. Terbuktikan, Christopher dan Jan Syarif positif pakai narkoba. Jenisnya Lysergic Acid Diethylamide atau LSD. Dalam Undang-Undang Narkotika, LSD tercantum di lampiran nomor 36. LSD termasuk narkotika golongan 1. Apa itu LSD? Dan apa pula efek bagi pemakainya? Coba pakai LSD naik motor. Udah, 10 meter gue berhenti pinggir jalan, jangan bego. Duduk gini doang. Iya, lihat lagi. Kayak banyak kuda lari depan gue. Padahal bukan. Motor, mobil. Kecelakaan maut dengan 4 nyawa terenggut. Christopher dan Jan Syarif di pengemudi brutal terbukti kemudian memakai narkotika jenis LSD pada sore sebelum kecelakaan mematikan ini. Adalah pengaruh dari LSD yang lantas bikin Christopher bertingkah aneh. Ia tiba-tiba memaksa merebut kemudi dari sopir dan lantas menyetir dengan brutal. Itulah hasil kerja LSD. LSD mengakibatkan efek halusinasi bagi pemakainya hingga 10 jam kemudian. Si pemakai bakal mengalami disorientasi ruang dan waktu, serta mispersepsi panca indera. Yang namanya efek dari LSD itu bisa juga yang terjadinya komunikasi, yang perubahan komunikasi antara misalkan ada 2 orang yang berkomunikasi. Si A ngomong A tapi kita mendengarnya B. Sementara kita B ngomong B, sementara cara mendengarnya adalah A. Sehingga terjadilah percekcokan di antara kawan ini, tidak terjadi komunikasi yang tidak harmonis. Bahkan sampai yang bisa parah lagi akan menimbulkan paranoid. Seseorang menjadi ketakutan yang luar biasa. Dan dengan ketakutan yang luar biasa pasti dia akan bisa menjadi berbuat secara, apakah dia mendatangin melawan yang dia takutin atau dia menghindar dari yang dia takutin. Di Indonesia, LSD sejatinya bukan barang baru. Sudah beredar dari tahun 90-an. Bentuknya semacam perangko atau meterai. Untuk mengelabui petugas, LSD bergambar karakter kartun seperti Mickey Mouse atau Alice in Wonderland. Tahun 47 itu digunakan untuk kepentingan medis oleh para psikiater untuk terkait dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan psikiatri. Dan penyalahgunaannya mulai kapan? Kalau di Indonesia mulai masuk sekitar tahun 90-an. Kalau BNN ini bilang ini sampah, kalau bagi pengguna pasti mereka mencari berapapun harganya, dan menurut data yang kami dapatkan itu kurang lebih di angka 250 sampai 300 ribu per keping yang kecil ini tadi. Untuk lebih mengetahui efek buruk LSD, tim Cakrawala menemui seorang pemadam. Joy inisialnya. Joy boleh dibilang sudah kenyang pengalaman. Rupa-rupa narkoba pernah dipakainya. Kalau misalnya gue beli yang 220, berarti LSD ini palingnya 180. Itu ya kalau buat gue sih, artinya takaran gue itu sudah cukup. Kalau dari standar gue yang kayak gue juga udah standar kayak gitu cukup. Karena gue udah bisa merasakan halusinasi yang cukup oke. Gitu. Halusinasinya oke banget. Oke punya kalau kebetulan, gue bisa melihat aja men. Cara pakai LSD tak repot. Cukup diletakkan di balik lidah atau di langit-langit mulut. Ada berbagai cara sih. Ya, orang untuk menikmati LSD kalau untuk caranya bisa di langit-langit, bisa di bawah lidah, bisa di antara di dada, di itu bisa. Mana yang lebih cepat? Lebih cepat kita bisa.
Karena kan kuman-kuman kayaknya sedikit semua ya. Istilah-istilah semua. Nah, itu udah selama 45 menit. Mulut lu kok merasa seperti bum. Penuh. Nah, dibaca. Kalau lu ngeliatin organ tubuh lu begini, lu lihat begini, yang gue rasakan. Mereka seperti itu. Ya, gitu. Kalau gue misalnya lihat gerakan-gerakan urat gue, itu seperti jalan. Makanya gue nggak perlu lagi yang namanya tes untuk lihat jumpa kalau udah naik gitu. Jadi gue udah bisa tes jumpa di tangan gue. Itu sih seru ya. Ya mungkin itu nggak baik, tapi buat gue itu seru aja. Joy tak menampik jika LSD membawa efek halusinasi yang berbahaya. Nah, kalau kita mengenai LSD itu pada dalam masa seperti biasa aja, seperti itu. Cuma ya indra gue yang dimainin. Cara untuk 5 indra kaca indra gue yang dimainin. Mata gue, pendengaran gue, penglihatan gue. Dan satu lagi, kalau misalnya apa yang lu paling takutin pada saat kena LSD, itu kan jadi satu hal yang sangat menakutkan gue. Kalau gue takutnya sama air, sama air kayak ular. Jadi gue kadang-kadang kayak kejar ular kalau nggak air. Tapi gue lari mau ya. Gitu. Dari yang gue saranin sih gue pernah coba pakai LSD naik motor. Udah 10 meter gue berhenti pinggir jalan, jangan bego, duduk gini doang gue. Dia lihat lagi, kayak banyak kuda lari depan gue. Padahal bukan. Motor mobil. Dengan efek halusinasi semacam itu, boleh dipahami betapa fatal kecelakaan lalu lintas oleh ulah Christopher yang kena pengaruh LSD. Kita akan tuntut, Pak, karena orang-orang seperti sekolahku ini tidak boleh hidup di negeri Indonesia ini. Tidak boleh hidup di negeri Indonesia ini, Pak. Tidak bisa hidup, tidak bisa toleransi. Karena akan menjatuhkan korban yang lain lagi jika mana orang-orang seperti ini masih dikasih toleransi. Narkoba tak syak lagi, berbahaya tak cuma bagi penggunanya, namun juga bagi orang lain. Kecelakaan maut di Jalan Sultan Iskandar Muda, arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa lalu adalah contoh sempurna. 4 nyawa pemotor melayang ditabrak mobil yang disetir Christopher yang nalar LSD. Durjana narkoba di jalanan Jakarta. Dalam catatan, peristiwa di Pondok Indah bukanlah kejadian pertama. Orang tentu masih ingat dengan nama Afriani Susanti. Mobil yang disetir perempuan itu menabrak 13 orang pejalan kaki di trotoar depan Tugu Tani, Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat. 9 orang mati. Di antaranya seorang balita berusia 2,5 tahun. Hasil pemeriksaan urin membuktikan Afriani menggunakan narkoba jenis sabu. Sebelum peristiwa mengerikan itu, Afriani berpesta pora di sebuah hotel di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Sukaria meriah oleh alkohol dan narkoba. Hakim lantas mengetukkan palu vonis 15 tahun penjara buat Afriani Susanti. Satu lagi peristiwa tiada kalah hebohnya. Novi Amalia lakonnya. Ia model majalah pria dewasa. 11 Oktober 2012, si perempuan 29 tahun itu mengendarai mobilnya saat teler narkoba. Mobilnya melabrak 7 orang di bilangan Jakarta Barat. Satu di antaranya malahan polisi. Tak cuma korban polisi yang jadi cerita hebohnya. Lebih pada cerita Novi yang saat menyetir cuma terpasang bikini di badannya. Dapatkan keterangan yang bersangkutan ada kandungan ekstasi dalam urinnya. Beberapa waktu kemudian diadakan pemeriksaan berupa integrasi, dan dari hasil integrasi bersangkutan mengaku sebelum mengemudi dari sebuah apartemen di daerah Jakarta Pusat, kemudian rencana menuju ke Ancol. Sebelum berangkat, dia mengkonsumsi minuman keras, sifat katanya, kemudian ekstasi.
dan itu sampai di sekitar Harmoni. Dia mengalami halusinasi, seolah-olah disuruh melepaskan pakaian, kemudian membuang dompet, membuang HP, yang tinggal hanya di sini, celana dalam dengan BH. Heboh Novi Amalia ada jilid 2-nya. Ketika kasusnya tengah bergulir di persidangan, pada medio Juli 2013, Novi berulah lagi. Novi Amalia mengamuk saat dibonceng tukang ojek di daerah Mampang, Jakarta Selatan. Edannya, Novi histeris ingin mencopot bajunya. Narkoba, apapun jenisnya, nyata-nyata kontraproduktif. Seorang Christopher Daniel Syarif misalnya. Ia datang dari keluarga makmur yang bisa menyekolahkan sampai ke Amerika. Pemuda harapan bangsa. Namun, dengan dibelit kasus kecelakaan maut, setidaknya jalan Christopher merenggut cita-citanya tak lagi lempang. Narkoba LSD biang teroknya. Orang ramai tak menaruh simpatik padanya. Apalagi sesiapa keluarga korban yang menderita oleh ulahnya. Kita akan tuntut, Pak. Karena orang-orang seperti sekolahku ini tidak boleh hidup di negeri Indonesia ini. Tidak boleh hidup di negeri Indonesia ini, Pak. Tidak bisa hidup, tidak bisa toleransi. Karena akan menjatuhkan korban yang lain lagi. Jika mana orang-orang seperti ini masih dikasih toleransi. Seperti itu, Pak. Kecelakaan maut di Jalan Sultan Iskandar Muda, arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan, jadi catatan sejarah gelap. Betapa narkoba membentuk monster pencabut nyawa di jalan raya, LSD. Kalau dulu kan kita mendengar ganja, heroin. Heroin lama-lama peredarannya bisa ibaratnya kurang disukai oleh para pemakai. Mereka pada bergeser menjadi ke arah sabu dan ekstasi. Nah, ini mungkin ya bisa saja kalau ini tidak terdeteksi, ini bisa menggantikan yang lain kan. Kalau sekarang kan kita lihat operasi sabu, memasukkan sabu juga. Bicara memasukkan sabu kan pasti jumlahnya cukup besar, kelihatan barangnya besar. Kalau ini kan barangnya kecil, sangat tipis sekali, seperti lapisan kertas yang tipis. Rasanya kita sepakat, tak perlu lagi jatuh korban gara-gara narkoba. Korban